Oh, Mbak Jana, ada tadi yang udah kita obrolin, kita udah ketemu nih. Wah, udah ada pakar nih ya, Bu ya. Jadi lebih asik nih nanya-nanya nih langsung. Asik. Aduh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Wah, kiri kanan ibu-ibu stres saya. Iya Pak, kebetulan tadi Mbak Jana tuh nanya-nanya tentang AI. Jadi langsung aja, kebetulan ketemu, enggak, karena kan kita dulu janjian ya Pak ya. Iya. Ketemu di sini, akhirnya sekalian Mbak Jana saya bawa ke sini untuk kita ngobrol Pak masalah AI. Tadi kan kebetulan ketemu nih pas beli kopi Pak. Kebetulan kita kan namanya juga di pemerintah Pak, khususnya DKI Jakarta. Siap. Identik sama pantun. Oh, aduh. Pimpinan Pak, kebetulan tiap acara harus bikin Pantun, pantun. alah. Tiap hari kita mikirin tuh Pak, gimana nih bikin pantun gitu. Iya. Pas tadi cerita sama ibu, gampang Pak, sekarang udah ada AI, ngapain mikir-mikir segala. Oh gitu Bu. Nah kebetulan banget nih ketemu sama Pak Ono nih di sini. Jadi selama ini pakai, kalau bikin pantun tuh pakai apa sih Mbak? Mikir, Oh, mikir ya. mikir. Jadi apa nih ya kan? Itu namanya NI, Bu. NI, apa itu Pak NI? Kalau AI kan artificial intelligence. Jadi intelijensi bohong-bohongan palsu. Kalau NI itu natural intelligence. Jadi intelijennya jadi Original. Original. Karena kalau pantun kan itu harus ada AB nih Pak, harus ketemu nih Oh, belakangnya siap. apa gitu ya. Jadi mikir Kalau saya juga mikir kalau pantun mah betul pakai ya, AI Pak. aja. Benar nih, sekarang udah ada AI nih Bu. Iya. Baik teman-teman, pas banget nih kita ketemu sama Pak Ono. Nah, pas banget soalnya nih kita ada di acara ASN Bisa Pak. AN bisa. Bisa, ada panjangannya tuh Pak, AN Iya, bisa tuh apa tadi ya? Aparatur Sipil Negara Believe in Stability. Believe in Self-ability. ability. Oke. Keren ya, Pak? Keren banget. Paling bisa lah orang-orang Jakarta Timur mah kalau bikin ginian. Harapannya biar ASN bisa semua ya Pak. Oh, untuk semua. AI ya, Pak, Jangan ya. cuma Jakarta Timur. Betul. Betul. Siap. Jadi teman-teman Sobat Jakarta Timur, saya memperkenalkan ini pakarnya kita, Pak Ono, panggilan akrabnya. Beliau adalah pakar IT yang sudah malang melintang di dunia IT Indonesia. Beliau ini terkenal dengan penemuannya wajan bolik dan RT/RW net ya Pak. Iya, Bu. Nanti Bapak boleh cerita sedikit tentang wajan boliknya. Terus sepanjang karirnya beliau ini sudah berprestasi, mendapatkan penghargaan Postal Service Award dari Internet Society pada tahun 2020 atas kontribusinya beliau terhadap perkembangan IT di Indonesia. Terus selanjutnya beliau ini adalah alma mater dari University of Waterloo and McMaster University Ada di Kanada. Kanada dua-duanya Di Kanada. Suruh makan burger waktu itu. Dan beliau adalah juga alma mater Institut, beliau rektor ya Pak ya? Rektor Sekarang, Institut Teknologi Teknologi Tangerang Selatan. Jadi TTS. Iya. Institut Teknologi Tangerang Tangerang Selatan. Selatan. Beliau adalah rektor. Iya. Dua alma mater, sekarang rektornya ya Pak? Bukan alma mater mah ITB. Oh ITB. berarti Sekarang rektor. terjerumus Ke sana. digeret Gak apa-apa, yang sama penting- anak buahnya Bu Airin ini teh digeret-geret. Aduh. yang Iya. penting bermanfaat mana saja. Iya, Bu. Siap. Siap. Iya, bener nih Pak. Kita kan sering banget tuh Pak denger AI itu nggak sudah sering banget kita denger nih ya. Tapi kita tahu nih apa sih Pak sebenarnya definisi Pengen- dari AI? mau tahu. Pengen tahu nih Pak, AI itu Nih, apa sih? Ngomong Gitu. bahasa sederhana aja ya. Betul, Iya. boleh Pak. Sederhananya teh komputer pengen bisa mikir kayak orang. Udah itu aja. Oh gitu. Jadi nanti komputer kayak kita dong Pak, bisa mikir seperti Mikirnya ya. manusia. Mukanya sih tetap jelek. Oh iya. Banyak kan soalnya sekarang. Terus Pak, kalau dalam pemerintahan daerah, konteksnya itu, AI itu sebenarnya apa sih Pak? Paling sederhana mah gini ya, paling gampang ya. Paling gampang. Ini gampang banget tapi ya. Paling gampang. Yang sering kejadian di pemerintah-pemerintah kan masyarakatnya nanya, Pak, kalau pengen bikin izin kemana? Formulirnya seperti apa? Itu masyarakat. Kalau ASN bisa gini nih. Saya pengen dapat ini dong, formulir buat cuti. Bisa minta formulir cuti. Kalau nggak formulir buat apa-apa. Bayangin kalau orang yang handle itunya lagi pergi, terus ada orang lain suruh nyari, kan harus obok-obok laci. Apa nih Pak? Persyaratannya apa aja? Iya kan, gitu ya. puyeng kepala kan, Betul. harus obok-obok laci, buka-buka itu. Nah, orang itu bisa dibantu langsung sama AI yang jawab jadinya. Oh, jadi pemerintah sendiri harus menyiapkannya
jawaban untuk persyaratan itu? Sebetulnya jawabannya udah ada kan, Oh, berupa keputusan, kalau di sini namanya keputusan wali, keputusan kepala, kalau di sini kepala PKD ya. ya pokoknya ada keputusan-keputusan gitu kan, pokoknya ada dokumen-dokumen itu, dokumen itu udah disuntik dulu ke si AI-nya, kalau nggak AI mah blow on, manusia lebih pintar kan. Itu wadahnya chatbotnya ya Pak ya? Itu bisa berbentuk chatbot, itu yang sederhana dulu ya, bentuknya seperti itu. Dan ini kayaknya mulai banyak yang mau ke arah situ nih. Ini chatbot dulu. Nah, kalau yang lebih tinggi lagi ada Apa tuh Pak? contoh yang kita kerjain ya. Tapi panas nggak apa-apa nih. Apa itu Pak? Apa yang bikin panas? Yang kejadian, yang udah kejadian bener. Jujur yang minta tolong saya teh banyak. BPKP, BPK, Dirjen Anggaran, KSP, termasuk saya kan di Tangsel ya, jadi Pemkot Tangsel. Semua sama mikirnya. Oh no, kita pengen tahu sih program ke depan seperti apa yang bisa bermanfaat buat rakyat. Jadi bukan sekedar help desk gitu ya. Jadi dia pengen nanya program ke depan seperti apa yang bermanfaat buat rakyat. Nah, cara berpikirnya kira-kira gini. Pemerintah kan punya data ya. Iya. Misalnya data wilayah ya. Data pendudukan. Pendudukan deh, maksud saya pendudukan. Lu bukan ASN jadi tengah arti. Yang bisa mah ASN, saya mah biasa. Jadi data kependudukan, kan ada data misalnya penghasilan, pendidikan, tinggal segala. Di data itu biasanya ada juga masalah kesejahteraan segala macam. Ini levelnya miskin, prasejahtera, sejahtera segala macam. Nah, misal paling blow on ya. Misal kepala daerah pengen naikin taraf sejahteranya rakyat ini ke atas. Ini kan parameternya banyak nih. Ada pendidikan, ada penghasilan, ada apa segala macam. Dengan data yang ada, dibantu sama AI, tapi ini kategorinya AI yang klasik biasanya kita nyebutnya. Itu namanya machine learning lah, tapi itu nggak usah ngerti dulu lah. Pokoknya AI aja lah ya. Oke. Jadi, data ini diambil sama AI. Udah gitu si Pak Wali atau Bapeda atau siapa nanya ke AI, kalau saya kasih anggaran sekian, oke, tolong dialokasi, coba dicek kalau dimasukin pendidikan, efeknya berapa persen yang naik dari miskin ke sejahtera. Kalau dengan anggaran sekian saya masukin ke lapangan pekerjaan, efeknya kayak gimana? Kan intinya sih si Pak Wali, semua kepala daerah kan, intinya sederhana aja kan, saya tuh punya anggaran sekian. Dengan anggaran sekian gitu ya? paling besar buat yang mana nih? Nah, itu dibantu AI banget. Oh, berarti AI itu bisa meningkatkan efisiensi ya Pak, dan juga kualitas pelayanan publik itu ya Pak di pemerintahan. Itu ya. Kalau yang saya ngomongin Membantu tadi teh lebih ke pengendalian arah ya. dukun. Oh iya benar, kira-kira gitu prediksi. Iya benar, Mama Loreng Bu. Sama Loren. Iya betul. Analisa atau membantu menganalisa atau memprediksi untuk pengambilan keputusan. Nah, Iya. itu yang ya tadi buat efisiensi, masalah tadi help desk itu efisiensi ya. Efisiensi, ya. Nah, kalau yang ini sudah levelnya level dukun banget, dan ini yang banyak dicari sih sebenarnya. Selama ini kan Bapeda segala macam setengah nebak-nebak nih. Soalnya kan susah banget, data segitu banyak, analisanya setengah mati. Jadi sekarang dibantu AI tadi buat nganalisa, akibatnya kita jadi punya argumentasi yang lebih presisi. Anggaran sekian yang naik, sekian yang naik. Terus kita bisa alokasi anggarannya jadi bener. Cuman kemarin berantem Bu. Ini contohnya di Tangerang Selatan sudah begitu ya Pak? Kita akan ada training. Udah levelnya, Sudah training. udah mau training bulan depan. Jadi ASN-nya akan di training untuk, jadi udah bukan kayak gini lagi ya. Intinya training gimana caranya kita analisa data, terus kita bisa melakukan forecasting perdukunan tadi. Bentuknya udah training banget Pak itu besok. Langsung ya, Wah, langsung kayaknya Terjun. kita perlu juga Prakteknya. nih. Iya, dengan senang hati sih. Harus betul Pak. Saat ini kan memang kita masih on proses lah ya, masih Iya. on proses untuk pengembangan. Jadi kedepannya nanti kita akan bukan ikutin sih. Harapnya bisa mendapat dukungan Kerja sama lah, kerja bareng lah, Betul. supaya semua maju lah. Betul Pak. Iya. Betul. Jadi Siap. kalau udah kayak gitu, nah jujur yang butuh ini teh bukan cuman pemerintah kabupaten kota sih.
Jadi kan saya kan ke BPKP, BPK, Dirjen Anggaran, jadi level pusat juga sama pusingnya. Pokoknya anggarannya pokoknya banyak gitu ya Pak ya. Ya tapi kan kalau salah alokasi efeknya jadi kecil. Kita pengennya kan bermanfaat buat sebanyak mungkin orang dan manfaatnya pengennya semaksimal mungkin kan. Nah itu yang dikejar tuh. Siap. Nah kesalahan fatalnya dari pusat teh gini, kesalahan fatal. Mungkin yang ngomong kesalahan fatal nggak apa-apa. Ya? Bebas di sini Kang Ono. Jadi kesalahan fatal pusat kayak gini. Jadi mereka kurang, perdukunannya kurang dikerjain. Udah gitu dia mainnya plafon. Pokoknya program ini plafon sekian, program ini plafon sekian. Misalnya dinsos sekian, apa pendidikan sekian, plafon ya. Tanpa dia tahu kondisi di lapangan. Akibatnya jadi salah alokasi anggaran. Siap. Padahal tiap daerah kan beda-beda kebutuhannya. Betul, Pak. Mengenai dukun perdukunan ini Pak, kalau pakai AI itu akurat apa sih Pak untuk ngikutin prediksi. semuanya? Ya betul. Ya. Mau kita cobain? Boleh Pak. Boleh. Dan mungkin Bapak bisa kasih contohnya apa yang sudah berhasil dilakukan gitu ya dengan yang tadi. Oh, nih. Nih saya kasih lihat. Kunaon nih teka tingali ieu layar teh. Layar Pak. Oh, paehnya. Bisa lihat ke layar saya aja, Bu, ntar. Boleh ya, Pak. Oke. Jadi kira-kira gini, ini saya kasih lihat yang kejadian beneran. Ini teh. Bentar, saya masuk ke Orange. Ini data beneran punya Kementerian Koperasi sama UMKM. Saya Ini kasih. nggak rahasia ya Pak datanya ya? Enggak. Nih. Jadi mereka teh punya data 30 juta UMKM. 30 juta. Datanya kayak gini nih, kayak di layar kayak gini. Iya. Nah, kalau lihat data kayak gini kan pengen muntah ya. Iya Pak. Iya, Kalau iya. saya nanya ke ibu-ibu, sok nanya ke ibu-ibu, coba dari yang ibu-ibu lihat di sini di layar, kesimpulannya apa? Aduh, nggak bisa. Nggak bisa kan? Cuma lihat ada wilayahnya, Ada wilayah, ada uang, bulan, tahun gitu kan? aja, Pak. Betul. Terus nggak tahu kesimpulannya kan? Nggak. Nggak bisa. Jadi kalau kita ngelihat data seperti ini, iya. pusing. Nah, sama orang Kementerian UMKM sama pusingnya nih. Pas ngelihat yang kepala. Begitu. Tapi dia nggak mau ngasih ke saya kan 30 juta mah nggak mau ngasih. Itu mah harta karun dia kan. Ya udah saya ngomong gini aja. Udahlah. Kasih seikhlasnya. Saya dikasih 1.000 ini teh, ini 1.000. Tapi punya Bekasi. Ini Bekasi, kota Bekasi, UMKM Bekasi dikasih ke saya. Udah gitu saya kerjain pakai AI nih. AI kalau di dunia AI sebelum masuk ini saya kasih lihat dulu ya kemampuan AI dulu ya. Betul. Ini AI blow on lah, kita AI blow on. Pernah pakai Google Map pastinya? Iya, pernah Pak. Sering. Sering pakai Google Map ya? Iya. Bagi Nah. ibu-ibu yang nggak tahu jalan Pak. Iya. Capek banget nih. Nah, pertanyaannya, kalau warna hijau lancar macet? Lancar. Lancar. Merah? Macet. Ini namanya klasifikasi. Oh, itu dari AI juga. Ini AI itu kan? Analisanya itu ya yang merah dan hijau itu Iya. AI-nya. Tapi itu dari data handphone. Jadi handphone kita lapor ke Google. Nanti kalau ada yang banyak di situ berarti Kita mau kesini nih Google gitu ya. iya, tapi yang penggunanya waktu gitu lagi ya. jalan, handphonenya lapor terus saya ada di mana posisinya. Udah gitu si Google tahu, oh di sini macet, di sini lancar. Udah gitu, udah pernah lihat AI buat perdukunan di sini? Gimana Belum Pak? tuh Pak. Gimana tuh Pak? Kembang Udah pisang di gitu. mana-mana Pak. Itu Eh, bukan ini semua pakai dukun sih. prediksi yang kapan kita harus berangkatnya itu bukan Pak? Itu setengah prediksi kalau gitu. Kita masuk ke Tangerang Jakarta ya. Kita ngelihat Tangerang ke Jakarta. Jalur apa? Ya adalah salah pencet. Kita masuk ke direction. Tangerang ke Jakarta Timur gitu ya. Jakarta Timur. Ini saya nerangin dulu sebelum masuk balik ke ini ya. Oke. Nah, dia teh bisa ngelihat ini sebenarnya. Ini balik di salah. Ini kegedean. Jadi cerita kita mau dari Tangerang ke Jakarta Timur nih. Nah. Mau lihat dulu nih. Nah, ini kalau kondisi sekarang Tangerang, Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Ini dia bisa tahu kondisi macetnya sekarang. Ini kondisi macet sekarang, ini ada macet di daerah Ancol segala macam kelihatan. Oke. Ini kondisinya live now. Kalau mau jadi dukun kita ganti nih live now-nya di part add. Ini kan hari ini ya. Saya bikin, saya nextin ke hari besok.
Ini yang prediksinya berarti ya. Ini prediksinya. Perdukunannya ya, Pak Iya. ya. Prediksi. Tapi ini dia lagi matiin prediksi macetnya lagi dimatiin sama dia. Kalau lagi diaktifin dia bisa tahu. Ini sebenarnya bisa kelihatan sih. Besok macetnya di mana aja kelihatan sih sebenarnya. Jadi itu dukun nih, tapi ini dia lagi matiin ya macetnya. Itu. Jadi kemudian, nah sekarang balik lagi ke sini nih kita. 1 jam 5 menit tuh. Nih balik lagi ke sini. Bingung kan lihat ini kan? Betul. Tapi kalau kita perhatiin di dunia usaha kan ada parameternya nggak banyak sih sebenarnya. Satu modal, ini ada modal, sama satu lagi omset. Ini ada omset nih di ujung sini ada omset, Oke. Terus dia ada juga parameter yang lain teh pendidikan, terus pakai teknologi apa enggak. Udah gitu saya analisa pakai AI nih, bikin program, jangan khawatir, ono ngodingnya. Bikin programnya juga gampang bisa sih, asli gampang bisa. Jadi ini buat anak SMA sih sebenarnya. Jadi si Ono ngoding, kesimpulannya sederhana. Jadi kalau modal gede, pasti omset gede. Nggak ada urusan sama pendidikan. Mau SD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dikasih modal gede, asal amanah, omset gede. Jadi nggak menarik kan kalau yang itu. Nah, jadi saya lihat lagi, yang modal kecil gimana? Kebagi dua langsung Yang modal kecil. Jadi modal kecil itu ada yang omset gede, ada omsetnya kecil. Nah, saya lihat lagi, yang omset gede kunaon omset gede. Yang omset kecil kenapa? Ternyata yang omset kecil karena pendidikannya SD, SMP, SMA. Omset gede itu pendidikannya S1, S2. Beda kelihatan langsung. Nah, udah gitu, itu omset ya. Gede kecil kayak gitu. Nah, sekarang udah gitu saya analisa lagi. Ini kenapa omset pendidikan S1, S2, S3 bisa gede omsetnya, yang SMA kenapa kecil? Ternyata yang S1, S2, S3 pakai marketing di internet, terus pakai teknologi. Nah, saya ngomong sama orang-orang UMKM, kementerian nih. Jadi dari data itu kita bisa lihat sederhana aja sih. Bahwa pemanfaatan teknologi Itu bisa bikin omset gede. Cuma yang bisa pakai teknologi orang S1, S2, S3. Kalau pendidikannya cuma SD, SMP, SMA, mereka lebih susah buat pakai teknologinya. Nah, saya bilang sama orang UMKM nih, jadi ini udah masalah kebijakan pemerintah nih. Oke, kalau mau bangsa ini usaha kecil menengahnya maju, kalian ngomong sama Dignas supaya orang-orang jadi bisa S1 semua kalau bisa. Jangan cuma SD, SMP, SMA, kasihan. Nanti pada penghasilannya jadi dikit. Nah kayak gitu-gitu teh nggak kelihatan kalau cuma dari kayak gini aja. Jadi harus ngelihat data terus dianalisa keluar terus perang sama Dignas. Yang jadi masalah sudah tahu ibu-ibu jumlah yang masuk SD hari ini berapa? Se-Indonesia? Bener nih Pak, udah buka pendaftaran nih, tapi belum tahu nih jumlahnya berapa. Dari data yang ada di Dignas teh 6 juta setiap tahun. Banyak ya? Bagus kan? Bagus. Pada pengen pinter, halusnya. Pertanyaannya, dari 6 juta tiap tahun, berapa yang jadi sarjana? iya. Itu Pak Karena masalahnya. kebijakannya masih 12 tahun ya Pak. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa lebih banyak lagi. Bukan masalah itunya sih sebenarnya. 12 tahunnya bagus. Yang jadi masalah kayak gini. Dari 6 juta masuk SD, yang jadi sarjana itu 600.000. Ya, Jadi setengahnya ya Pak ya. ini yang ngedrop di SD banyak, di SMP banyak, di SMA jadi banyak yang drop out nih sebenarnya. Sampai di masuk perguruan tinggi banyak yang drop out. Udah gitu yang jadi sarjana cuma 600.000. Ini teh cuman 10% dari seluruh yang Jumlah dari 6 juta jumlah yang 6 juta ya. lagi. 10% ini teh bakal punya penghasilan gede sih. Oke. Yang jadi masalah kan bukan yang 10%. Yang 90%-nya ini gimana caranya supaya penghasilannya sama-sama yang itu. Iya. Gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kita pakai AI bukan AI-nya sih sebenarnya. Dari AI kita bisa dapetin kebijakan seperti apa yang sudah Bisa ambil. membantu menganalisa supaya kita tuh bisa dalam pengambilan kebijakan lebih presisi. Iya. Jadi kita targetnya jadi benar. Betul. Iya. Jadi rakyatnya dapat manfaat langsung. Bisa mendapatkan pendapatan yang lebih ya Pak pastinya ya. Gitu. Dan kalau udah kayak gini kan jadi rakyat jadi hidupnya lebih sejahtera semua. Gitu. Itu fungsi AI sih. AI cuma alat doang sih sebenarnya. Yang penting mah bangsa ini bisa maju kan. Betul Pak. Kalau penerapan AI Saya teh lagi stres kiri kanan cantik kan. ya. Jadi nggak fokus ya Pak, kurang Nggak fokus fokus nih, bener Pak. asli. Apabila balik lagi nih ya Pak, penerapan AI ini udah dilakukan di pemerintahan.
Nah, bagaimana Pak bisa tetap AI mematuhi prinsip dari transparansi, akuntabilitas dan juga perlindungan data? Ini mau ngomong enak, ngomong nggak enak. Dua-duanya. Enaknya gimana? nggak Contoh, enaknya gimana? ini contoh sederhana aja Bu. Contoh sederhana aja. Ini lah ya, peta. Tadi kalau kita lihat di peta ini, oke, si Google tahu jalan macet dari mana? Karena hariannya daily orang menggunakan data dari handphone itu kan Pak. Karena HP-nya lapor ke Google. Oh iya betul. Dan Nah. juga kan dailynya kayak Iya. algoritma gitu loh. Algoritmanya dari Google nyatet Betul. orang-orang ini geraknya seperti, bisa dilihat nih, kalau mau dilihat tuh kurang ajar deh, pokoknya kalau tahu mah kita lihat ya. Saya masuk ke klik menu yang ini, di sini teh ada your timeline, kita bisa lihat history ya. Wah, dia curiga ini siapa, robot bukan katanya. Saya bukan robot atau oke. Sambil nunggu Google-nya masuk, saya oke masuk, oke. Close. Ini catatan ono kemana aja selama dari tahun 2009 sampai 2025. Dia mencatat ya Pak Google. Dia memang benar-benar merekam data kita. Ikhlas tuh. Enggak. Betul Pak. Jadi kita ketahuan nih mau kemana aja. Ini sekarang saya misalnya yang saya klik yang ini aja, yang ini. Oke, saya kemana aja kelihatan. Tapi pada saat kita menggunakan aplikasi Google Maps kan? Enggak. Beneran kalau kita Semua handphonenya kelihatan. even kita nggak menggunakan Google Maps. Enggak. Di mana saja, kapan saja itu semua tercatat Pak. Ikhlas tuh. Ini masalahnya. Jadi gini ceritanya. Semua AI itu hidup dari mata-mata. Tadi waktu saya ngomong, ini ada data ini ya, data UMKM Bekasi. Itu kan dimata-matain, UMKM disurvei. Survei kan sama-sama mata-mata sih sebenarnya. Penghasilan Anda berapa? Omsetnya berapa? Pendidikannya apa? Itu kan mata-mata sih sebenarnya. Tapi itu kita butuh buat prediksi ke depan. Itu berproses pada saat mereka mengisi data, masuk input data Bitly itu kan Pak. Iya. Berprosesnya jadi proses memata-matainya dari Iya. Tapi bisa juga nggak lewat Bitly. Contoh yang ini Google Maps kan nggak pakai Bitly ini teh. Iya betul. Ini kan dari HP lapor. Ikhlas nggak? Langsung stres pada. Tapi dengan cara ini dia bisa prediksi. Iya. Kapan macet, jalan kemana yang bagus. Nah, ya udah, ya itu konsekuensi. Membantu sih Pak. sebenarnya. Ngebantu, tapi Minusnya ya Pak. di satu sisi dia akan melakukan mata-mata sih. Ini baru Ada privacy ya, Pak, ya? Sekarang saya kasih lihat lagi yang satu lagi yang bikin panasnya. Ya. Jangan panas-panas Pak. Sudah mulai panas-panas. Pasti ibu-ibu sering belanja kemana ini teh? Apa ininya? Online Mart. belanja. Oh, online juga, Mart juga. Enggak, yang online kemana biasanya? Ada yang orange. Oh, orange. Oh, orange ya. Nggak boleh sebut merek ya? Nggak boleh sebut merek ya. Ya udah, saya apa aja lah. Bisa masuk mana aja ini saya. Saya bisa masuk mana aja ya. Masuk sini sama saya masuk yang ini. Hijau. Hijau. Oke. Orange sama hijau. Nah, kalau ibu-ibu masuk ke toko-toko ini, oke, ini sambil loading dia teh. Oke, ini lagi loading. Ups, oke. Nah, di bawah sini ada iklan ini teh. Ini ada iklan. Oke, nanti kalau pakai aplikasi juga ada iklan sih sebenarnya. Tapi yang orange iklannya liar di mana ya iklannya? Ada di bawah-bawah meren ya. Ini iklannya parah banget, iklannya parah. Orange mah iklannya parah. Itu belum masuk ininya kali. Oh, belum masuk ya? Menunya, Oh, ya udahlah. Tapi yang paling gampang nih ada iklan ya. Iya. Sekarang pertanyaan saya, iklan tiap orang sama atau beda? Beda. Beda kalau di online ya. Kenapa bisa? Berdasarkan referensinya harian ya Pak. Beberapa sering misalnya Bapak lebih banyak sering nyari-nyari yang IT. Gitu ya. Kalau Jadi saya munculnya itu fashion ya. Oh, Kerasa kan? iya betul betul. Iklan itu sesuai dengan apa yang kita Sering suka cari, cari, ya. yang kita beli kan? Betul Pak. Padahal intinya teh dia mata-matain kita nyari apa, kita beli apa. Algoritma lagi ya Pak. Algoritmanya akibat dia mata-matain kita suka cari apa, beli apa, dia kasih iklan yang cocok. Akibatnya Kita belanja lagi. belanja lagi. Nah, Perempuan. cowok juga sama aja Iya, sih. tahu ya. Laki perempuan juga sama aja. Kan yang muncul tuh baju, make up gitu Iya. Pak, yang paling Nah, depan tuh. kalau dari sisi kita, dari kita maksudnya, dari sisi si toko online, dia berusaha supaya tokonya sesuai dengan yang kita mau. Kalau bahasa kerennya mah
user experience-nya jadi enak gitu. Jadi kita punya pengalaman yang enak dengan si toko online ini, soalnya toko online ini cocok sama kita. Memahami. Ya Kebutuhan memahami kita. customer kan. Padahal mah kita dimata-matain udah dikasih iklan yang cocok aja, itu mah gitu aja sih sebenarnya. Supaya belanja Pantesan lagi. suka ngerasa, ih tahu aja nih apa yang kita mau nih gitu, langsung muncul gitu. Nah, ini teh mata-mata. Ya, mata-mata Nah, ini. akibatnya fatal ini sebenarnya. Fatalnya teh gini. Duit iklan kan larinya ke TV dulu ya. TV, radio, koran. Sekarang lari ke sini iklannya. Soalnya di TV, radio, koran kita masang iklan belum tentu dibaca sama orang yang pengen barang itu. Kalau di sini kan iklannya betul-betul langsung orangnya yang suka dapat kan. Makanya duit iklan pindah. Akibatnya TV, radio, koran sekarang mulai teriak. No, sekarang kita kekurangan duit, duitnya pindah semua ke online. Tapi ya emang pertempuran mah gitu mas sekarang berubah. Perubahan ya Pak. Karena AI ini teh, semua AI ini teh. Nah, dengan begitu nih Pak, bagaimana ASN harus ini kan dunia AI sudah mulai, maksudnya ya marak Lagi gitu ya, Pak. kelihatan ya. Bagaimana mempersiapkan ASN untuk mereka siap menghadapi perubahan itu? Balik lagi ke sini ya. Lagi. Balik ke sini ya. Ini misalnya gini. Ini bayangin. Ini toko online kita senang masuknya karena cocok sama kita. Nah, ini bayangin. Saya teh masuk ke sini misalnya. Ke sini. Websitenya Suku Dinas Kominfo Jakarta Timur ya. Yang dikasih lihat kan ini nih. Supaya cocok sama kita, kita harus login, udah gitu dia ngasih informasi yang sesuai sama yang kita mau sih sebenarnya. Jadi kita punya pengalaman, jadi bukan hanya ASN ya, semua suku dinas harusnya membuat supaya informasi yang dikasih dipersonalisasi. Jadi tiap orang dapat informasi yang cocok untuk masing-masing. Kalau yang ini kan umum semua orang ya, dibikin sama aja semua orang. Ini kayak TV zaman dulu ini mah. Iya, betul. Nah, kalau kita tahu si Ono sukanya apa, pas masuk suku dinas ini langsung, oh si Ono teh Keluarin lah data-datanya yang memang Iya. biasa Bapak suka cari, misalnya kependudukannya atau masalah lokasi di mana apa namanya spot-spot wisata di Jakarta Timur gitu kan. Oh, Iya. oke. Jadi betul-betul dibikin personal supaya cocok sama kita yang datang ke situ. Ya udah gitu ya mereka merasa nyaman kan. Ya udah datang terus ke Jakarta Timur. Jadi itu juga salah satu cara bagaimana AI membantu menyaring Di belakang itu AI sih benar. membantu menyaring Ya betul informasi betul. ya. Jadi informasi disaring sama AI yang dikasih ke kita benar-benar yang kita suka aja udah. Oke. Jadi menarik ya Pak. Jadi Kita menarik. tantangin itu mulu nih. Walaupun ini gambarnya menarik sih, ini ada pohon-pohon. Ini di mana ini teh? Di BKT. BKT teh di BKT. Di Dengar. Banjir Kanal Timur itu Oh, ada? urusannya apa ya Kecamatan jalan Jatinegara gitu. Oh di Duren situ. Sawit, Duren Tapi ini Sawit kayaknya ya. di hutan mana gitu ya? Iya memang bagus Pak. Bapak Bagus. Oh, Duren Sawit, main Kecamatan ke Duren Sawit. perlu main ke BKT. Di sini areanya ini apa namanya salah satu apa namanya Taman kota. taman kota, tapi memang ada fungsi pengairannya. Jadi untuk antisipasi. Oh yang itu yang kontrol kali itu pengendalian yang kali pengendalian banjir. kali Malang itu bukan sih? Beda lagi. Sebelahnya. Oh sebelahnya. Kalau- iya. Panjang jalan Pak, jadi dia Kan panjang. Kalimalang sisi Oh. sisi yang sebelah sini. Ini yang apa ya jalan apa sih? Oh seberangan. Bukan Seberangan. seberangan sih Pak, persebelahan kiri. Oh gitu. Iya, Bapak perlu. Tapi keren ini. Keren Pak. Dari Kecamatan Jatinegara Alhamdulillah. sampai ke Duren Sawit panjang banget. Keren. Panjang Pak, bagus. Ya, kalau saya sih satu-satunya- suka ya kayak gini ya. Satu-satunya yang ada di Jakarta dengan Yang daerah hijau kayak gitu. ya, Pak, dengan yang namanya banjir Kanal Timur yang seperti ini. Ada juga banjir Kanal Oh Barat. BKT teh banjir Kanal Timur. Iya, banjir Kanal Ayo Timur. lo. Betul, BKT Maklum banjir saya diimpor dari Bandung ke Jakarta jadi tengah hati. Nongkrongnya anak Jakarta Timur situ Pak. Jadi ini salah satu kebanggaannya, salah satu spot kebanggaan Jakarta Timur, Pak. Oke, Bapak, jadi untuk apa sih yang perlu kita antisipasi untuk risiko bias AI ini, Pak? Kalau bias teh kira-kira gini ya. Kalau bias ya, misal kita mau ngasih informasi. Paling sederhana teh gini laki perempuan. Seringkali informasi yang kita masukin ke AI informasi orang laki-laki nih. Akibatnya kalau dia ngasih saran, ngasih informasi jadi yang laki-laki doang yang keluar nih. Kalau ada perempuan masuk, nanti data informasinya tentang yang laki-laki. Saya Ini paling blow on mah toilet misalnya. ya. Toilet ini ada di mana gitu. Yang dikasih tahu toilet laki-laki bukan toilet perempuan. Karena dia nggak tahu bahwa yang nanya perempuan.
kayak gitu. Itu bias kayak gitu ya. Kalau di Indonesia, kalau levelnya Indonesia, biasnya lebih parah. Masalah suku, masalah penghasilan, kaya miskin. Nah, itu kan jadi informasinya, waktu kita ngasih informasi, jangan sampai kita jadi terlalu ke arah yang salah gitu. Misalnya, banyak informasi yang ada itu kebanyakan untuk orang yang ada di Jawa. Ini ada orang Papua nanya nih, yang dikasih informasi Jawa. Oh, Nggak nyambung. Jadi Iya. nggak connect sama dia. caranya mereka untuk maksudnya kan kita kalau ngisi data itu Pak kan sesuai dengan kondisi nih. Jadi memang harus melakukan mata-mata sih. Yang nanya tuh siapa. Mau nggak mau di mata-matain dulu. Kita harus ngeliat dulu siapa. Udah gitu kita juga harus melakukan mata-mata juga, ngumpulin semua informasi yang mungkin mereka butuhin. Tapi ini levelnya Indonesia ya. Kalau di sini kan lebih kecil nih. Jakarta Timur lebih gampang. Cuman kan ada juga ini ya, ada juga perbedaan. Yang kaya, yang miskin, nanti yang ada yang sekolahnya di, misalnya buat siswa ya, ada yang sekolah negeri, ada yang sekolah swasta, ada yang swasta yang agak di bawah, ada yang swasta yang mahal. Nah itu kan informasinya beda-beda loh itu, nggak bisa disamain kan informasinya. Iya. Nah itu nggak boleh sampai bias seperti itu sih. Karena nanti pengambilan apa rekomendasinya pun akan Salah. beda. Salah ya. Iya. Iya. Jadi seru nih, bias nih seru banget. Kelihatannya sih gampang ngomongnya. Iya. Dan sering terjadi ya Pak, Itu iya. kayak gitu ya. Nggak usah pakai AI, orang juga suka salah. Iya. Iya. Apalagi AI gitu. Oke, AI. Orangnya salah, datanya salah, ya udah ya pasti salah dah. Iya betul. Kalau infrastruktur IT apa sih Pak yang ideal nih untuk AI. pemerintahan ya, khususnya untuk Jakarta Timur? Ini ya saya kasih jawaban yang rada gila boleh? Boleh Pak, nggak apa-apa sekalian. Biar sekalian kami mengkoreksi, ya kan itu menjadi masukan buat kami. Kalau mau bagus, ini kalau jadi intinya gini di AI itu. AI butuh komputer buat ngitung. Oke. Karena itu semuanya sih semua hitungan sih isinya. Cuman komputer server yang normal nggak bisa dipakai. Jadi butuhnya yang apa Pak? Jadi teh komputer yang dipakai teh buat gamer sebenarnya. Oh oke. Kita udah punya. Komputer khusus ya Pak? Enggak, ya komputernya nggak khusus-khusus amat sih. Cuman ada prosesor khusus yang biasanya dipakai sama gamer-gamer ini. Ya. Gitu ya. Mereka nyebutnya GPU. CPU. GPU. 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 Ini GPU ya, Graphical Processing Unit. Kuncinya ada di sini. Server-server yang normal, infrastruktur yang normal itu rata-rata nggak didesain buat yang ini. Ini rata-rata buat game, terus buat kalau Konten, ngedit video, video. nah itu pakai yang ini. Lebih berat ya, yang tugas-tugasnya lebih berat. Tugas komputasinya gila-gilaan. Nah, kelihatannya mahal ya. Kalau ini jujur dulu nih, teman-teman di Tangsel kemarin lagi beli yang harganya 100 juta. Oh, Itu paling murah, Bu. oh ya. Iya. Oke oke. Mau. Tolong dicatat tim saya. 100 juta paling murah. 100 juta. Itu yang level Tangselnya. Cuman anak-anak kan kurang ajar semua nih. Biasa Iya. anak-anak yang tukang ngoding-ngoding kan rada gila-gila semua. Yang kejadian gini Bu, anak-anak teh Ngerakit sendiri Pak. rakit Wih, keren. sendiri. Beli GPU bekas. Kalau yang tadi yang itu baru 100 juta baru semua ya. Ini dan harus pengadaan server segala macam, Iya, harus betul. berantem dulu sama itu kan SPBE. Betul. Saya udah tahu lah. Sama ya Pak prakteknya ya. Jadi yang itu berantem. Yang nggak berantem, kita bikin PC, ngerakit PC. Nah itu nggak berantem tuh. Iya iya. Jadi kita ngerakit PC. Kalau ngerakit PC kan nggak usah berantem sama Kominfo, Betul. sama pusat nggak usah berantem nih. Jadi kita ngerakit PC. Caranya, kebetulan di kampus saya banyak server-server buangan. Kan kita kaum ini ya, kaum fakir. Mending. Iya, jadi orang-orang pada ngasih server bekas-bekas teh ke kampus. Udah gitu kita cabutin ininya, prosesornya diambilin. Kanibal nih kanibal. Kanibal, asli kanibal bener. Prosesor diambilin. Kita cek. Ini yang ngerjain dekan saya, si Aulia. Laki-laki, Aulia teh laki-laki. Jadi Aulia ngambilin
dari servernya diambilin Kanibal, terus lihat memorinya ada masih bagus di Kanibal juga. Motherboardnya diganti, PCB yang gedenya diganti, dirakit lagi, bikin PC baru, kayak PC game. Dia beli GPU-nya bekas. Nah, dengan kemampuan yang 100 juta. Enggak, kemampuannya sekitar setengahnya. Oh, oke. Harganya berapa tau? Berapa, Pak? 20. 20 juta. Ya. Kemampuan harusnya Waktu itu 50 dicoba. juta ya. Nah, udah gitu, semua softwarenya free. Dari Nah, softwarenya tuh yang ada jadi di internetnya ada orang-orang yang cukup gila. Bikin Halo nama, tim saya, boleh dipantau ini. udah tahu kok tadi udah ngobrol saya. Udah jago itu, Bu. Iya. Anak buahnya jago, pinter-pinter. Tolong ini nanti kita bangun pakai aplikasi yang ada di sini. Enggak, kalau aplikasi saya yakin mereka bisa. Ya. Yang susah hardware-nya. Jadi dia lagi mau ngakalin pakai yang bekas dulu. Nah, Karena kalau untuk yang gamers sebenarnya kami punya. ya udah pakai aja. Iya, makanya ini kan perlu dibangun lagi, Pak, supaya Ya. kemampuannya dia nggak se asli dirinya. Ya, Tapi tadinya buat game, tambahan. kita Iya. pakai buat yang lebih bermanfaat Betul. lagi supaya bisa masuk surga kan kalau itu. Dari 100 juta ke 20 juta Pak. Oke banget kan. Nah, ini lagi mulai dibangun kayak gini. Hasilnya nanti bentuknya kayak gini nih. Kayak gini, kayak ChatGPT, kayak sama kayak gini. Jadi layarnya bisa kayak gini. Ini contoh aja ya. Ini yang komersial dari internet, ada ChatGPT, ada Grok, ada Gemini. Kira-kira kayak bentuknya kayak gini persis. Layarnya kayak gini aja, udah sama. Jadi modalnya sih hardware doang, software semuanya free. Yang susah dari ini semua adalah jadi model yang dia punya adalah model umum nih. Jadi pertanyaan yang biasa-biasa aja dia bisa jawab. Tapi kalau udah pertanyaan spesifik Jakarta Timur misalnya, dia nggak bisa jawab kan, dia bodoh dia. Nah, jadi kita harus minterin dia, kita harus ngumpulin semua dokumen-dokumen, bentuknya PDF, aturan Pak Wali, apa segala macam, semuanya dikumpulin, semuanya dimasukin ke sini supaya dia pinter. Nah, itu yang lagi dikerjain di Tangsel kayak gitu, ngumpulin ini semua. Oke. Kita juga on proses sih, Pak. Ya. Mudah-mudahan kita nggak kalah lah sama Tangsel ya, Pak. Nggak. Kalau Tangsel, Masa kalah sama Tangsel? Lalu kalau atuh. Tangsel dibimbing sama Pak Otto, insya Allah kita juga harus bisa dibimbing. Ya, siap. Jadi sama-sama lah gitu. Ntar Jadi, kerjasama aja nggak apa-apa. insya Allah, iya. siap. Ntar kita bikin pusing kementerian. Tapi yang penting nanti masyarakat bisa ngerasain manfaatnya. Nah, udah gitu kita maju semua sih bangsa Indonesianya Betul, gitu. betul. Saya sih baru sering lihat nih Pak di Grok itu kan di Twitter tuh sering banget ya. Grok bikinan Twitter yang, soalnya. Oh, pantesan Pak. Nah, ini saya kasih lihat yang gombal lagi ya. Nih, dari makhluk-makhluk ini saya bikin buku. Jadi bukunya bisa diambil ini alamatnya saya tulis aja ya. Biar ada, mudah-mudahan nanti bisa ditayangin. Coding beda ya Pak. Hah? Bahasa ininya tuh beda banget. Kita nggak ada yang bisa ngerti nih. Nggak usah ngerti ya. jangan ngerti yang ini Bu. Beda ilmu, beda Tidak ilmu. tidak manusia. Jadi alamatnya ini ya. Alamatnya kayak gini. s.id/free-owp-ebooks. Halo teman-teman. Jadi bisa dicatat di sini ya, s.id free Tolong OWP ebooks. dicatat ini supaya dan teman-teman juga yang nanti nonton di sini Bisa ini bisa dicatat ini. Iya, Nah, bisa. sekarang apa yang ada di sini? Oke. Saya udah buka nih sebenarnya, saya buka di sebelah mana ya? Tadi teh. Itu Pak PDF free bukan? Oh iya, ini dia. Oh, Ibu mah bisa ngelihat aja ya. Saya belum min Pak. Nah, di sini PDF free, kita bisa masuk misalnya, ini yang paling baru ya, 2 hari yang lalu, saya bikin buku AI buat guru-guru. Bentar. Buku pegangan. AI untuk cari yang buat guru. Ini dia, buku pegangan AI untuk guru TK, SD, SMP, SMA. Oke, ini sekitar nih ya. Ini free ya Pak? Free. Bapak bagikan. Free. Oke, saya mau kopi ini untuk saya bagikan ke teman-teman guru di Jakarta Timur. Oke. Tahun 2025 nih. Sebetulnya tepatnya 2 hari yang lalu. Langsung jadi Pak. Baru di-launching Nah, dari- pertanyaannya, ini saya kasih lihat dulu ya, kok saya daftar isi. Daftar isi AI itu apa buat pendidik, kebutuhan hardware, software apa, jaringannya apa, manfaat AI buat perencanaan pengajaran, segala. Terus kalau buat TK PAUD seperti apa, nanti buat SD seperti apa. Ini ada SD, terus ini ada Bapak SMP, mesti bikin yang untuk ini Pak. buat ASN. Ada. Ada. ada.
Pak, tolong share Pak. Oh, ini ada di sini semua. Ada di sini semua. Ini yang saya kasih lihat yang 2 hari yang lalu aja ya. Oh, siap. Ini halamannya ada totalnya sekitar 317 halaman. pertanyaan buat ibu-ibu di sini. Ya. Nggak mau lah saya baca 317. Enggak, saya pertanyaan bukan itu. Pertanyaannya cuma gini aja. 315 halaman tentang AI. Ini satu spasi ya. Iya. Satu spasi font 11. Berapa lama bikinnya? Itu dia. Berapa Pak? Hmm? Berapa Pak? Kalau buat Bapak kayaknya 2 hari deh. Bikin ya 2 Pak, hari. bacanya Buat aja Bapak 2 hari lama. kan? 2 hari. Dibantu AI. Iya. No, ini nggak kayaknya kalau buat Bapak nggak problem ya. Buat ibu juga nggak problem. Asli gampang banget ini. Masa sih? Bacanya aja nggak mungkin 2 hari Pak. Bacanya pertama bacanya daftar isi dulu, Bu. Ya. Jangan baca semua, mabok. Baca Iya, daftar isi. Kita bisa resumkan Pak pakai AI Pak nanti ini. Bisa. Bisa Mau nggak? diajarin cara resumenya AI? Boleh Pak, boleh Pak. Mbak, ini ada. Jadi kalau kita mau meresum cara membaca singkat buku, kita serahkan aja Pak. Ya, Walaupun AI. berhalaman-halaman Iya, ratusan bisa. halaman. Ya kalau ratusan ya mungkin bertahap ya. Iya, gitu. Kalau semua langsung AI-nya bengong. Bisa berapa lama? Pingsan. Oh cepat, kalau misalkan itunya sih AI, cepat, cuman maksudnya meresum kita gitu. mau bab satunya gitu kan. Ini kita resume ya. Iya, coba. Kita resume ya. Pak, coba. Kalau enggak saya ya udah ini dulu lah. Tadi ada AI yang buat ASN juga ada sih. Yang ASN deh Pak. Ya ASN. Sekalian. Kita buka dulu yang ASN ya. Ini adalah pakai implementasi artificial intelligence. Bentar. Buku pegangan implementasi mana implementasi? Nanti boleh ya Pak di-share nih Pak buat teman-teman ASN. Boleh. Alamat yang tadi. Alamatnya nih. Teman-teman udah dicatat ya tadi alamatnya. Iya, buku pegangan implementasi artificial intelligence. Ini jujur ya, ini bukunya yang ngedanain teman-teman Kementerian Koperasi dan UMKM. Makanya akhirnya untuk Koperasi dan UMKM minta maaf bukan ASN. Tapi ini buat ASN sih sebenarnya. Oke, ini bukunya sama 2 hari bikinnya. Ini sekitar 200-an halaman sih. Oke, sekarang saya pengen summary ya. Ya, sorry. Bikin ringkasan. Oke, saya ambil ringkasan yang gombal aja. Saya ambil sembarangan aja ya. Bentar, saya ambil bab senaknya. Rada dari bawah lah, rada dari tengah ya. Oke, saya select ini ke bawah gitu ya. Lama Saya ambil sedikit aja ya. Siap. Sampai sini misalnya. Oke. Klik kanan copy. Salin kan? Ya. Semua ini ada 3 nih, ada 3 makhluk ya. ChatGPT lah, ChatGPT. ChatGPT ya. Oke. Buat resume mau berapa kalimat, Bu? 3 kalimat. Oh, 3 kalimat? Ya suka-suka kita 10 kan. Pak, 10 jangan 3 Pak. 3 keterlaluan ya. Harus semua Pak. Iya. 10 kalimat Resume. dari resume, minta maaf, resume 10 kalimat dari tulisan ini. Titik 2, saya paste sini, klik kanan paste ban. Ya. Paste ban. Ya, guys, kirim. Guys, dia bikin 10 kalimat. Yang ini bentar. Berikut adalah resumenya. Wah, luar biasa ya Pak. Ini kalau lagi bikin proposal ya Pak ya. Oh, bikin proposal lebih gampang. Ya, sok. Ibu mau proposal apa? Luar biasa. Mau bikin proposal apa, Bu? Tolong buat proposal. Saya tulis di sini ya. Bisnis untuk pemula. Ya. Sebelum bikin proposal, saya bikin outline dulu ya, daftar isi. Masuk Buatkan aja Pak. Berikut outline-nya. Oh enggak, nanti dari outline baru kita bisa drill ke dalam. Kalau minta langsung proposal gede, puyeng dia. Pusing ya. Ya, ini mah pinter-pinter banget. Kita harus pinter. Daftar isi Outline untuk apa bisnis tadi? buku atau tulisan ya Pak. Proposal. Untuk proposal Bisnis bisnis bagi pemula. bagi pemula. Mau dikasih spesifik bisnisnya apa? Bisnis apa ya? Perkebunan deh Pak, perkebunan. Bisnis perkebunan untuk perkebunan, untuk bidang perkebunan di Jakarta Timur misalnya. Jakarta Timur, gitu ya. Kalau mau ditambah-tambah lagi boleh. Ini Pak, bidang urban farming deh Pak. Oke. Urban farming di Jakarta Timur. Kalau mau ditambah-tambah lagi juga boleh lagi, apa aja dimasukin. Kalau saya biasanya panjang nih, kayak ginian. Ininya apa filternya ya Pak? Informannya banyak banget supaya dia spesifik banget, presisi nanti keluarnya. Kalau ini masih agak global nggak apa-apa. Saya cuman gini aja, klik kanan copy. Oke, saya masuk
Kalau saya mau gombal, saya bikin ketiga-tiganya nih. Saya coba di chat GPT keluarnya apa, Grok keluarnya apa, di Gemini keluarnya apa. Cuma saya gini doang, paste, yes. Ini saya kirim nih ya, kirim, dah. Biar dia mikir, saya masukin lagi yang sebelah sini nih. Kita teknik curang, kerjain, Pak. kita kerjain, orang gratis aja lah. Tapi hasilnya sama Pak. Beda. Nanti kita gabungin. Tergantung referensi mereka. Iya, saya gabungin 3 jadi 1 ini teh. Jadi tekniknya kurang ajar, ini mah teknik ngerjain AI dari 3 jadi 1. Iya, iya. Oke. Oh, skripsi luar biasa nih Pak, bisa jadi sehari ini ya Emang. skripsi ya. Orang buku Darusalaman 2 hari jadi. Jadi ini mah mau bikin proposal apa mah cepet ini mah. Oke, sorry pindah. Oke, sekarang saya masuk sini, saya turun ke bawah nih kan. Ini kan daftar isi. Oke, saya copy nih. Copy. Ini yang punya Gemini ya. Saya pindahin, saya bikin baru lagi. Gabungkan dan paraphrase tulisan ini supaya alurnya. Jadi saya akan gabungin 3 tulisan jadi 1. Alurnya lebih menarik. Jangan tulisan ya, outline atau daftar isi maksudnya. Oke, ini. Jadi saya paste dulu 1 nih. Paste. Ini kan punya Gemini yang saya colong. Ini perhatiin ada bintang-bintang segala macam, cuek aja lah. Ntar dia benerin kok itu. Terus ini Gemini dapat nyolong. Sekarang yang 1 lagi saya ambil juga di sini. Ini mak tekniknya teknik nyolong sih sebenarnya. Paste, guys, dapat lagi yang kedua nih. Oke. Jadi lebih kaya nantinya daftar isinya. Nah, di sini saya ambil lagi nih. Yang ketiga saya colong lagi. Jadi dari 3 AI jadiin 1. Jadi yang pintar mah kita. Sana ditipu semuanya. Select all. Klik kanan copy. Nah, udah terserah mau masuk chat GPT boleh. Paste. Dapat. Gabungan 3 ini bentar. Sorry, belum dikirim ini. Ya. Wah. Berikut langsung daftar isi. Ini langsung dapat daftar isi nih kan. Misal. Tapi nanti harus banyak informasi di dalamnya. Ini kan udah mulai dapet nih. Misal. Saya ini udah parah banget nih. Keren sih sebenarnya. Menarik sih. Saya gedein ya. Di sini kita bahas ada latar belakang usaha biasa, profil usaha biasa, analisa pasar, produk, model bisnis, strategi pemasaran, rencana operasi, proyeksi keuangan, manajemen risiko segala macam. Tapi ini masih daftar isi kan? Sekarang saya akan masuk ke dalam nih ya. Kompleks banget ya Pak. Hah? Kompleks dia buat saja sudah sangat-sangat kompleks. Nggak kebayang sekompleks ini ya. Tapi ini emang gampang asli. Ini sekarang saya akan masuk nih ya. Modelnya copy paste ya Pak ya, copy paste. Bukan Bu, kopas. Oh pasti. Kami mawon, sarwa kene. Misalnya kita masuk ke strategi pemasaran sama penjualan. Ini kan ada dibagi 4. Saya bisa 4 sekaligus ya. Bisa 1 bab saya bahas sekaligus. Atau mau satu-satu bisa. Supaya biar cepet aja saya ambil 4 sekaligus. Ini saya ambil 4 sekaligus ya. Copy. Saya bikin ini lagi tulisan di sebelah sini ya. Buatkan narasi untuk menjelaskan hal ini. Pastikan informasi dan data update untuk Jakarta Timur. Harusnya tadi teh bisnis apa? Untuk bisnis tahun tadi teh bisnis urban untuk urban farming di Jakarta Timur. Jadi ini harus presisi permintaannya presisi. Ini promnya panjang, bisa panjang kayak gini. Nah, orang kan biasanya promnya nggak panjang-panjang, saya panjangin nih. Ini saya bikin kayak gini nih aja ya. Saya kasih ketiga-tiganya lagi, kurang ajar apa kalau no kerja brengsek lah. Ini saya klik kanan copy, saya masukin ke sini, saya kirim lagi di sini. Ini kirim 1, terus saya kirim lagi ke Grok, terus saya kirim oke, dia mulai mikir. Sekarang kirim lagi ke Gemini. Udah narasi bentuknya. Udah serem dah. Ini langsung strategi pemasaran, segmen udah dijelasin. Luar biasa ya Pak, sangat menarik ya Pak ya. Kalau langsung nih kita praktek nih, kayaknya kalau misalnya di pemerintahan praktek ini lebih seru nih Pak. Iya, ini yang dikerjakan sama Tangsel. Nah, kalau
Kalau AI ini kan pasti ada dampak positif dan negatifnya Iya. ya Pak ya pastinya. Nah kalau dampak positif dan negatif AI ini Pak terhadap produktivitas, ekonomi daerah dan pelayanan publik itu apa sih Pak? Yang paling bahaya teh, yang negatif dulu ya. Boleh. Kalau positif pasti lebih cepat Yang apa-apa, bagus-bagus ya. itu bagus lah, cepat segala macam. Cuman yang berbahaya teh kalau kita akhirnya jadi apa ya, kayak tergantung. Sebetulnya AI itu harus tahu ya, AI itu bodoh dan kadang-kadang halusinasi. Tahu halusinasi kok? Ya halu ya Pak. Halu. Kadang-kadang dia halu loh. Jadi tadi saya minta tolong kasih informasi data yang update. Dia dikasih informasi, tapi itu halu. Jadi kita Bukan harus, yang update ya Pak. ya pokoknya dia ngarang doang. Paling kurang ajar sih misalnya gini, tolong kasih referensi. Terus referensinya halu dia. Kayaknya ada apa artikel apa yang nulis siapa tentang apa gitu. Ini referensinya. Pas dicek kagak ada artikel Ada ya, itu. padahal ya. Nah, itu yang bahaya banget. Itu berarti datanya nggak valid, terus bisa jadi kayak, Enggak, dia memang punya kemampuan buat halusinasi. Si AI itu. dan itu bisa jadi terjadi pelanggaran itu juga dong. Apa? Kayak pelanggaran data itu kemungkinan terjadi. Maksudnya pelanggaran kayak gimana nih? Misalnya yang tadi dia agak halu gitu kan Pak. Dia halu. Terus apakah nanti data-data yang ada di situ kan tadi bawa bilang, Jadi datanya jadi ngaco. jadi ngaco Tidak kan valid. datanya. Jadi dia halu. Jadi kita harus recheck dulu, recheck data yang dia tulis, yang dia pakai benar apa salah. Kalau salah, kita bikin prompt lagi, bikin yang tadi yang promptnya kita tulis lagi. Misalnya, ini kan ada harga premium lebih tinggi apa segala macam. Kita harus ngasih tahu harganya segini loh. Ada angkanya kita kasih. Yang ada di pasaran kayak gini, yang di pasaran ya ini semua yang benernya kita masukin. Kalau nggak dia ngarang. AI itu jeleknya tuh suka ngarang kayak gitu. Nah, kalau pas lagi ngarang kayak gitu, terus misalnya kita udah masukin nih data nih Pak, data. Terus di situ ada data. Dan kemungkinan dia bisa apa ya? Kayak saat ini kan keamanan data pribadi gitu loh. Oh, bisa parah. Bu. Mau dikasih lihat, Jadi kayak deepfake gitu ya Pak. mau lihat keamanan data pribadi yang parahnya. Boleh jadiin contoh. Boleh. Nanti ini akan jadi konten kami terpisah, tapi nggak apa-apa di saat ini. Tapi yang ini halu udah kebayang ya, Iya. parahnya kayak gitu. Tugas kita adalah melakukan filtering, cross check, recheck supaya semua datanya benar. Kita akan maksa lagi ke CA-nya, tolong tulisnya kayak gini. Jadi kita yang jadi pilotnya sebenarnya, bukan AI yang jadi pilot. Kita yang jadi pilot, AI cuman alat bantu aja. Dia tukang ketik doang sih. Gitu. Beres ya? Sesuai kita mau ya Pak ya, Iya. kayak gini loh Iya. kita mau. Eh, Positifnya Pak. Positifnya, Betul. nulis buku 12 jam saya. Oh, banyak ya Pak pasti ya. Ini ada buku ini di sini teh. Tadi ada buku belajar Islam dibantu AI. Wah, luar biasa. Dalam waktu 12 jam selesai. Yang tulisan itu saya bikin 12 jam sih. Contoh ya. Contoh. Tahu yang namanya itu dong hadis palsu segala macam ya. Betul. Oke. Coba kita cek ya. Boleh. Tahu nggak nih ya? Coba contoh hadis palsu. Kita cari aja hadis palsu, berupa contoh hadis palsu yang doif lah. Oke. Sebenarnya tuh hadis tuh nggak ada gitu ya Pak ya. Ya, tapi orang arang-arang. Arang-arang. Iyalah, kunaon ya. Reload. Masih nggak bekerja. Oh, ininya yang masalah. Coba cari ya. Ini di sinilah. Oke. Ini kita cari hadis palsu ya. Ya. Misalnya ini. Ini katanya hadis palsu nih ya. Ini kita tahu dari kumparan.com nih ya, ini hadis palsu. Tidak. Oke. Sekarang saya masukin ke AI. Oke. Saya klik new chat aja lah biar bersih aja. Cek apakah hadis ini palsu. Paste di sini. Oke. Suruh nyari dia. Oh, bukan hadis palsu, yang ini sahih. Oh, berarti ada yang palsu yang mana? Contoh ini ada contoh hadis palsu. Contoh hadis. Nah, ini nih. Hadis tentang ini katanya palsu ya. Kalau yang tadi hadisnya bener. Benar. Salah ya. Kalau saya mah ngerti. Maklum, kita Islamnya modal Iqra 1.
Oke, sekarang kayak gini ya. Apakah hadis ini palsu? Kita tahu dari kumparan palsu sih sebenarnya. Deh, langsung Iya, dapat. oh, Sahih. Jadi ya bisa kayak gitu. Banyak hal yang bisa kita tanyakan kepada AI, namun tetap Oh, tapi nanya tetap harus ke kiai ini nanti, Ustadz. Iya. Jangan langsung percaya sama AI ya. rasional ya Pak ya. Iya, Ustadz lebih benar sih daripada yang ginian Dan sebenarnya. tetap harus cek dan recheck masalah informasi yang disampaikan AI ke kita. Tadi Ibu nanya apa? Saya lupa tadi. Untuk keamanan data Oh, pribadi, Pak. kita Iya. tes ya, keamanan data pribadi. Ini jujur, kejadian benernya teh kemarin saya sama Panglima sih. Panglima, terus ada Pangdam jadi bintang 32. Bintang 432. Oke. Pertanyaannya cuma gini aja. Punten, saya pengen nanya dulu. Demo yang kemarin-kemarin demo tentang apa di daerah sini? Demo ya. Di Jakarta ada demo apa? Jakarta. Kalau yang Jakarta tuh terakhir yang Grab itu loh Pak. Oh, Grab. Oke. Ya, penyesuaian tarif ya. Ya. Misalnya kita pengen profiling, pengen mata-mata nih, siapa saja aktor intelektual di balik demo ojol aja kali ya? Boleh. Ya, Cek online. ojol di Jakarta bulan Mei ya? Mei 2025 kemarin, gitu ya. Ya. Ini data pribadi keluar loh, hati-hati loh. Oh ya. Jangan khawatir Bu. Parah Bu. Kan dia tanyain personal ya. Padahal kan ini sebenarnya mungkin kalau kita kan lihatnya pasti dia kan merefer dari koran ya Ya. Pak ya. Oh ini nggak ada yang pribadi, ini organisasi aja. Oh ya. Oh ini ada Wiwit Sudarsono. Di sini ada lagi kan, Raden Igun. Ya udah. Sekarang kita pengen profiling Wiwit Sudarsono. Ini udah pribadi kita profiling Iya, tuh. betul. Kita Karena udah sudah nama itu udah sebut gitu ya, nama Pak. ya Pak. Iya. Bibit Sudarsono. Kalau udah nyebutnya nama, kita bisa profiling nih. Tolong coba Bisa juga tuh ya muncul fotonya. profiling Wiwit Sudarsono dengan data terbaru dan terupdate termasuk foto, data keluarga, apa? Ya pokoknya semua aja bisa ditulis nih. Pokoknya kurang ajar dah ini mah. Asli kurang ajar. Asli kalau mau tahu mah. Jahat banget sih sudah. Bisa jahat sekali nih. Dan ini yang memang harus kita hati-hati ya. Konsep Nggak semuanya. Kan dia ngambil juga dari Instagram. Ya kan kalau Iya. dia beliau posting-posting di Instagram gitu ya Pak ya. ketua umum fotonya nggak dapet nih. Foto ada nih. Ya, Oh, adanya bisa. karena dari media sosial, Facebook, Informasi keluarga Instagram. tidak bisa terbuka. Nah ini pintar dia ngasih tahu keluarganya terbuka. Mimpin aksi nasional, aksi akbar. 2025 itu mungkin ya. Iya. Bukan 200 Mendorong revisi peraturan Menteri Perhubungan ini. Ya. Gitu. Wah, Ini juga luar biasa. Pak Wali juga bisa kita profiling dari sini nggak sih. berani Pak saya. Iya. Tapi gini, ceritanya gini sebenarnya. Si AI itu melakukan profiling berdasarkan informasi yang terbuka Ya. di Media internet, sosial, di internet. medsos. Ini kan referensi Tapi keluarga nggak ada tuh ya. nggak ada. Pak, ya. Kan Jadi kita harus betul-betul memproteksi informasi keluarga jangan sampai lepas keluar. Nah, Yang ini- sifatnya pribadi nggak boleh dilepas. Betul. Jadi tipsnya nih sekarang Pak, tipsnya supaya keamanan data informasi pribadi kita itu tidak terekspos ke AI. Kalau tadi kan karena kan dia gini ya Pak, kadang suka posting di media sosial kita foto lagi di mana. Bagus. Nah, Sering-sering aja Bu. nah, ini yang perlu menjadi istilahnya kita perlu tahu Iya. apa yang perlu kita jaga dari aktivitas ataupun informasi kita supaya AI tidak memata-matai kita. Iya. Jadi apapun yang sifatnya pribadi jangan pernah dilepas di internet. Yang sifatnya pribadi itu contohnya foto-foto kita yang di media sosial. Yang sering ibu-ibu mah itu ya. Oke. Terus yang Terus kedua misalnya informasi yang pribadi, misalnya saya suka makan apa, kemana. Ini saya kasih lihat media sosial saya aja ya. Ini medsosnya Ono aja ya. Saya kasih contoh Ono kita aja. lihat media sosialnya pakar IT seberapa terpaparnya informasi beliau.
Coba kita lihat. Jadi bahaya dong ya Pak. kalau Jadi kita bisa ngasih lihat tahu. apakah belajar dari aplikasinya Bapak. Aplikasi Ini media saya sosial. kebetulan tidak pakai IG. Ya. Saya makainya Facebook ya. Facebook, Sesuai Twitter. IG ya Pak. Iya. Tahu aja sih Bu. Saya pakai LinkedIn, Facebook, Twitter. Oke. Saya kasih lihat cara saya bereaksi. Ini saya kasih lihat yang Facebook dulu ya. Ini isinya postingan, poster-poster kegiatan saja. Ini misalnya yang ini Kamis besok saya akan di Sesko TNI ngomongin tentang matra cyber. Ini materinya silahkan diambil. Kerjaan semua, jangan khawatir. Ini buat pelatihan di instansimu, DM kami sekarang. Ini buku lagi AI untuk guru yang kita lihat barusan. Terus ini kita bikin webinar tentang data center kampus. Ini banyaknya isinya mau webinar, buku apa. Nggak ada yang pribadi di sini loh. Pak, ibu-ibu kan suka tuh ngantar anak ke sekolah. Bagus. Langsung dikirim foto ngantar anak sekolah. Wah, ketahuan Pak. Ada anak sekolah gitu. ada pertanyaan anaknya ya. Iya. Wah, Udah gitu nanti kalau ada orang pengen ngedeketin anaknya, dia udah tahu kisahnya, ceritanya. Ya. Terus ada namanya juga kalau Iya. disebutkan antar Dinda ke sini gitu ya Pak ya. iya saya banget. Saya juga gitu Pak soalnya. Wah, Sering-sering aja, bahaya Bu. ternyata ya, Pak, ya. Untung saya nggak. Kalau agak Saya gede pernah- dikit, Saya pernah gitu. Wah. kalau kemarin istri saya sempat ini anak udah mahasiswa ya. Istri saya ditelepon sama orang. Isinya cuma gini, Bu, anak ibu ada di kantor polisi ini. Padahal bohong tuh Pak. Bohong. Mau memeras. Wah itu istri langsung nangis-nangis Bu. Wah. Saya udah tahu bohong sih ya. Cuman ya ibu-ibu kalau di telepon kayak itu kan panik kan, nangis-nangis kan. Iya, Langsung saya bilang, udah tuh ngomong aja terus dulu. Terus aja. kita coba ngecek anaknya langsung. Telepon anaknya dibikin sibuk sama dia. Jadi nggak berhasil nelpon. Tapi udah 5 menit 10 menit akhirnya bisa masuk kan. Langsung nanya, Mas ada di mana? Baik aja. Ada di kos-kosan. Langsung kita tahu. Tapi istri saya pernah, jadi total dia udah kena 3 kali. Total duitnya yang habis 6,5 juta. Oh, kenapa? Pernah. Ya Panik gitu dah. ya, panik langsung. Tapi bukan yang itu, kasus kalau itu beres, selesai. Dia ketipu gara-gara beli mesin jahit digital, kena gitu. Kayak gitulah. Itu dampak negatifnya ya Pak. Iya. Iya. Kalau lihat ini saya udah kayak gini semua sih isinya, nggak ada ini. Saya akan mulai belajar seperti itu. Tapi ini kelihatannya tuh apa ya? Garing bahasa Sundanan, bahasa ininya apa ya? Tidak Garing ya Tidak orang menarik. Tidak menarik. Jadi Iya. kalau lihat sosmed kita nih. ya sosmednya garing banget sih. Betul, tapi ya kan Tapi aman. aman. Yang penting Iya. itu aman sekarang Iya. di zaman saat ini. Gitu. Pak, asik sekali dari tadi kita ngobrol. Emang udah berapa lama kita Iya ngobrol? udah Iya, nggak kerasa 1 jam ya Bu. 1 jam ya. 1 jam sudah, Asik Pak. banget karena Bapak juga langsung mempraktekkan ya kan. Jadi kita sama-sama bisa sambil belajar gitu ya. Betul. Jadi mungkin lain waktu kita akan ngobrol lagi Pak. Siap. Pastinya kita juga pasti akan nanya-nanya nih ke Bapak. Banyak Siap. nanya karena kayaknya tim kami juga akan perlu banyak belajar secara bagaimana mempraktekkan AI dan lain-lain. Jadi mungkin saya mencoba merangkum dari pembicaraan kita ini bahwa sebenarnya AI itu membantu mengefisiensikan tugas-tugas. Betul. Kita sebagai pemerintah akan sangat-sangat terbantu dalam memanfaatkan AI. Namun tetap kita harus dalam mengambil informasi dari AI tetap harus menjaga validitas data dan juga menjaga agar informasi yang diambil dan yang kita sampaikan kepada publik itu adalah informasi yang benar dan yang update gitu. Dan yang terakhir adalah masalah keamanan. Itu rasanya keamanannya sangat penting ya Pak. Penting. Keamanan data, keamanan informasi ini sangat-sangat penting untuk teman-teman para ASN dalam memanfaatkan AI supaya tadi AI itu bisa kita manfaatkan secara maksimal tanpa dan kita bisa mitigasi kekurangannya. Dan juga masalah keamanan data itu bisa teman-teman tadi sudah dicontohkan oleh Pak Ono apa saja yang membuat data informasi kita bisa terpapar dan itu bisa menjadi inian kita ya, menjadi perhatian kita supaya kita tidak mudah memanfaatkan AI dengan memasukkan data-data informasi di
dalam ya Internet ya. internet dan semuanya ya Pak ya. Pokoknya di internet ya Harus hati-hati lah. hati-hati semuanya. Gitu ya Pak ya. Itu ringkasan dari saya. Terima kasih Bu. Mungkin ada yang mau ditambahin Pak ringkasannya? Intinya gini lah kalau saya ya. Saya berharap sekali teman-teman ASN bisa memaksimalkan ini semua supaya bangsa ini bisa dapat manfaat maksimal, supaya kita semua bisa sejahtera, pinter, rezeki Ya, lancar. nggak usah pergi aja dulu. Kabur aja dulu. Oh, kabur aja dulu, salah. Supaya bangsa ini bisa naik. Pada saat itu terjadi, mudah-mudahan bangsa ini bisa ada di atas Singapura, Malaysia, Australia. Amin. Keren banget kalau Tapi bisa terima ya. kasih buat ininya, undangannya ini keren banget sih. Insya Allah Pak, ini sebenarnya yang keren itu bapaknya. Enggak lah, ibu-ibu lah, saya mah udah tua. Jadi kita tahu nih Pak apa itu AI, itu luar biasa sih Pak. Yang tadinya gaptek jadi tahu nih minimal, oh seperti itu ya. Iya, Gitu. Ya, buktinya nih apa namanya kita nih ngobrol dari tadi nggak terasa, nggak merasakan ya sama kurang ya, sekali. Bu? Iya kan? Satu jam Pengennya kurang loh, Pak. Saya lagi stres sih, Kenapa? Kenapa Pak? cantik-cantik. Oh Bu. ya. Tapi ada nih Pak pantun buat Bapak nih. Aduh, Putih cantik sekali pula Aduh. Lino. Cakep. Ingin cubit tapi nggak tega. Ada. Terima kasih atas kedatangannya Pak Ono yang paling kasep di antara kita. aduh, terima kasih. Terima kasih Bu. Nggak bisa jawab saya. Saya cuma taunya ikan lele, ikan hiu, udah nggak tahu. Apa itu lanjutannya. Pak artinya? Nggak tahu. Ada ikan sepat, ikan gabus Pak. Apa itu? Semakin cepat semakin Oh, bagus. bisa. Baik, terima kasih Pak Ono ya. Sekali lagi kita kasih pantun, pancing ikan di laut dalam, hati-hati awas terjatuh. Izinkan kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Matanya gede banget itu. Coba tangan jadi ya. Pak Ono, terima kasih. Sama-sama Bu. Seru banget ngobrol.